Perkenalkan, saya Setwin Rizky dari Prodi TRPL kelas 4A. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan pengertian ERD dan contoh studi kasusnya. Yang pertama itu pengertian ERD dulu. ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Apakah komponen yang terbentuk di dalam Entity Relationship Diagram? Dalam pembentukan IRD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, antara lain adalah entitas. Pada pos sebelumnya mengenai basis data telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lonham pada tahun 2010, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contohnya adalah mahasiswa, kartu anggota perpustakaan atau disingkat KAP, dan yang terakhir adalah buku. Hubungan relasi atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan dipresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya adalah mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan atau disingkat KAP. Relasinya adalah mendaftar. Yang selanjutnya adalah atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis jenis entitas. Atribut memiliki struktur interval berupa tipe data. Jenis-jenis atribut antara lain adalah atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua semua baris data atau row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya adalah nomor pokok mahasiswa atau disingkat NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. Yang selanjutnya adalah atribut simple. Atribut yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya adalah alamat, penerbit, tahun terbit, dan yang terakhir adalah judul buku. Atribut multi-value. Nilai dari atribut yang mempunyai lebih dari satu atau multi-value nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku yang terdapat beberapa pengarang. Atribut composite. Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub-atribut. Contoh dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan yang terakhir adalah nama belakang. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database X. Total atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk opal yang bergaris putus-putus. Yang selanjutnya adalah derajat relasi atau koordinalitas rasio, menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama adalah one to one atau 1 ke 1. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas. Begitu pula sebaliknya. One to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Dan inilah contoh simbol-simbol untuk
membuat diagram IRD. Lambang yang kotak itu artinya entity, yang persegi panjang weak entity, yang seperti ketupat itu relationship. Yang selanjutnya identifying relationship. Seperti ini gambar dari atribut. Dan untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas dari contoh studi kasus. Contohnya, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar IRD-nya. Untuk yang pertama, entitas yang diperlukan ada beberapa nih, akan saya sebutkan. Yang pertama ada mahasiswa, anggota, buku, staf, donatur, dan yang terakhir denda. Lalu yang kedua, relationship antar entitas. Mahasiswa, anggota, dan anggota. Mendaftar, meminjam, membayar. Anggota, buku, dan denda. Cardinality rasio. Mahasiswa, anggota, mendaftar, meminjam, membayar, anggota, buku, dan denda. Total participation constraint yaitu anggota, meminjam, dan buku, dan ada lambang N di situ. Atribut-atribut yang diperlukan dan key di antara atribut-atribut sebagai berikut. Entitas mahasiswa, nama atau alamat, nomor telepon. Entitas staf sama dengan nama jabatan dan nama. Alamat, nomor telepon. Entitas mendaftar sama dengan nomor urut daftar. Seperti ini dia bentuknya. Lanjut, ini adalah contoh gambar IRD dalam peminjaman buku di perpustakaan, di mana identitasnya itu ada nama depan, nama tengah, nama belakang, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Seperti ini contoh gambarnya. Itu saja yang saya dapat jelaskan dari IRD dan juga contoh studi kasusnya. Jika saya dalam penjelasan tadi ada salah pengucapan kata dan juga kekurangan,